dari Dahlia, ya, salah satu calon anggota KPU RI, dan saya kira sudah mekanisme proses pada hari ini. Kami persilakan untuk menyampaikan 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti diberi kesempatan kepada seluruh pimpinan anggota sebanyak 9 orang mewakili fraksi-fraksi untuk memberikan pertanyaan, respon, dan tanggapan, dan nanti baru dijawab kemudian sekaligus. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua dan Komisi 2. Salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui daring. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan, dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Dahlia, calon anggota KPU. Izinkan saya menyampaikan visi misi saya tentang penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang kita melihat konteks pemilu 2024. Dan kita yang dilaksanakan di bulan yang berbeda. Dan kita diingatkan bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilu yang paling, menurut berbagai kajian, pemilu terbesar di dunia dengan jumlah daerah pemilihan yang banyak, dengan jumlah kontestan yang banyak, sekaligus dengan jumlah pemilih yang paling besar dalam satu hari, yang hasilnya juga dihitung di hari yang sama. Dengan demikian, juga bahwa dan jajaran bisa mengumpulkan bahwa diproyeksikan di 2024 nanti jumlah pemilih itu bisa saja mencapai 200 juta, karena pemilu sebelumnya itu 192 juta pemilih yang tersebar di 813.000 TPS. Kalau kita melihat peningkatan jumlah penduduk, tentu bisa mencapai lebih dari 200 juta pemilih, dan jumlah TPS bisa mencapai lebih dari 900.000 TPS. Ini proyeksi yang kan. Begitu pula kalau kita lihat KPU RI, KPU RI membawahi sebanyak 4 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten kota, 1 kabupaten administrasi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota dan 5 kota administrasi. Data ini saya sadur dari KPU RI, pemilu dalam angka, dan BPS statistik politik 2019. Nah, dalam kondisi pandemi tentu kita harus memperhatikan yang KPU tentu harus berpikir bagaimana caranya penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sekaligus menegakkan protokol kesehatan yang ketat, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi trennya itu naik atau turun, tingkat penularannya tinggi atau rendah, sementara tahapan pemilu sudah harus dimulai. Yang kedua, kita bisa potensial pemilih dan pemutakhiran pemilih dalam DPT berkelanjutan yang saat ini dicanangkan oleh KPU. Karena apa? Karena pencatatan penduduk potensial pemilih itu berdasarkan administrasi. Jadi selama
tidak tercatat, walaupun ada kejadian perpindahan, kematian, dan lain-lain. Nah, daftar pemilih berdasarkan fakta apakah orangnya ada atau tidak. Jadi kita harus memikirkan bagaimana sinkronisasi data itu, kemudian memastikan akurasi data pemilih pada akhirnya ditetapkan oleh KPU untuk pemilu 2024. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya pengelolaan pemilu dan pilkada berbasis teknologi. Stakeholder pemilu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena KPU itu mengelola pemilu yang sangat besar dengan jumlah kontestan yang banyak dan daerah pemilihan yang banyak, sistem pemilu kita sudah sangat kompleks, tetapi di sisi lain masih menyatakan bahwa hasil yang ofisial adalah yang manual. Tetap bahwa penyajian data secara cepat itu dibutuhkan sebagai usaha untuk menegakkan transparansi hasil pemungutan suara atau data-data pemilu lainnya yang dibutuhkan oleh stakeholder. Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut itu bisa memitigasi potensi konflik. Yang kedua, bisa memitigasi potensi kecurangan, sekaligus juga untuk data caleg yang jumlahnya sangat banyak. Partai politik itu hanya punya satu salinan saja, sementara caleg itu membutuhkan informasi seluruhnya akan hasil pemilu di tingkat TPS dengan cepat. Karena itu, KPU harus mengusahakan atau memikirkan bagaimana caranya menyajikan data hasil dengan akurat dan cepat. Tentu kita harus memikirkan pilihan-pilihan teknologi informasi yang tepat untuk tujuan. Nah, dalam antisipasi ketahanan kemudian memiliki akun dan dalam akun itu mereka melaporkan seluruh capaian dan kinerjanya, KPU bisa langsung mengawasi tanpa harus misalnya melakukan banyak pertemuan-pertemuan secara langsung.
Nah, yang ketiga, meningkatkan keterbukaan, kecepatan, dan ketepatan penyajian data hasil pemilu dan data penyelenggaraan pemilu yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan dalam pemilu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya menyajikan inovasi dan program utama yang menurut saya paling urgent. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harus disikapi oleh KPU, tapi ini adalah yang paling utama, mengingat menurut saya yang harus ditekankan dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan hak-hak politik dan hak-hak warga sipil itu terwujud dengan mudah dan transparan. Karena itu saya memilih ada 3 hal inovasi yang harus dikembangkan di KPU apabila saya terpilih. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi untuk menyajikan data akun kinerja penyelenggara pemilu secara nasional yang tadi saya maksud. Yang kedua, memperkuat kemampuan Sidalih dalam menyusun data pemilih secara berkelanjutan dengan memperkenalkan sistem pendaftaran partisipasi aktif. Yang ada saat ini masih sistem pendaftaran partisipasi tidak aktif, di mana warga itu didata. Ya, data itu kemudian disinkronisasi antara data kependudukan dengan KPU yang dimutakhirkan secara berkala. Tetapi mungkin saja kita bisa kemudian membuat aplikasi di mana ketika seseorang itu mengecek dirinya tidak terdaftar, dia bisa mengajukan pendaftaran dalam sistem Sidalih. Yang saya maksud di sini sebagai usulan membuat Sidalih mobile. Dan yang ketiga, menyusun sistem teknologi informasi data hasil pemilu yang akurat dan cepat yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Dan saya mengusulkan bahwa ada diferensiasi pengelolaan Sirekap untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pilkada dan pemilu legislatif. Kenapa? Karena pemilu legislatif yang dianut oleh oleh Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar terbuka menyebabkan berita acara yang dihasilkan dalam TPS itu memang sangat banyak. Jadi di TPS itu bisa hampir 30 halaman berita acara dikalikan dengan 4 jenis pemilihan DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu membutuhkan waktu kalau seandainya menggunakan Sirekap mobile seperti yang dilakukan pada Pilkada 2020 yang lalu. Jadi sebenarnya KPU RI sudah maju selangkah lebih maju ketika sudah menggunakan Sirekap pada 2020 yang lalu, di mana hasil TPS itu direkam dengan HP kemudian ditransmisi dalam aplikasi. Dan menurut saya itu sudah langkah yang sangat baik. Tinggal memaksimalkan kemampuan aplikasi untuk bisa merekam foto melalui aplikasi Sirekap mobile. Jadi saya mengusulkan bahwa Sirekap berbasis mobile itu yang seperti 2020 bisa digunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu kepala daerah, pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Kenapa? Karena berita acaranya sangat sederhana dan dapat secara cepat ditransmisi dalam aplikasi di TPS. Sedangkan untuk pemilu legislatif, pemilu anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, saya mengusulkan tetap dengan cara memindai berita acara atau merekam dalam foto dan diinput datanya di tingkat PPK atau KPU kabupaten kota. Kenapa? Karena jumlah berita acara untuk 4 pemilihan ini sangat besar. Kalau dipaksakan Sirekapnya itu di tingkat TPS, maka akan menjadi beban yang sangat berat bagi KPPS. Padahal tanpa tambahan beban itu, KPPS sudah sangat besar bebannya dengan pelaksanaan pemilu 5 kotak ini. Jadi menurut saya diferensiasi itu penting, dan semoga dengan pola pengelolaan data seperti ini mampu untuk mempercepat proses publikasi hasil pemilu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh stakeholder dan bisa pada akhirnya menjadi referensi untuk menghindari potensi kecurangan
memitigasi potensi konflik dan menghalang berita hoaks yang menyebarkan misalnya hasil pemilu yang tidak tepat, dan kemudian KPU selalu menjadi referensi utama dalam informasi hasil-hasil pemilu. Demikian yang ingin saya sampaikan, semoga ini bisa memulai diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Dahlia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Ludwig, Korbit Polhukam Pak. Mohon izin Pak, maju ke depan Pak. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Jangan Pak, sini Pak. Udah disiapin Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Sekjen. Pak Wakil Ketua. Ini satu kehormatan buat kita. Selanjutnya seperti biasa kami persilahkan pada 9 orang penanya masing-masing mewakili fraksi. Yang pertama dari yang mewakili fraksi PD Perjuangan, Pak Endro. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, kawan-kawan Komisi 2 dan juga Pak Ludwig, pimpinan DPR. Kebetulan satu dapil dengan saya. Lampung satu harus kompak. Saya langsung saja, jadi tidak panjang lebar. Memang tadi yang sudah dipaparkan cukup bagus masalah penyelenggara pemilu, tapi saya belum melihat pendalaman bagaimana mendorong sistem IT yang bagus ini dengan pemilih yang cerdas. Satu, yang kedua kaitannya dengan saya lihat biodata saudara Dahlia ya benar. Namanya Dahlia saja. Betul Pak Endro. Singkat sekali ya. Ya, ini dari dari kurikulum vitae, saudara pernah menjadi KPU DKI malah 2 periode ya. Nah, saya ingin bertanya langsung saja, apa yang mendorong saudara dengan latar belakang yang bagus ini pernah menjadi KPU DKI ingin menjadi komisioner KPU pusat. Yang kedua, apa pengalaman yang tidak mengenakan selama menjabat KPU di daerah? Itu aja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Endro. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Golkar, Pak Adi. Terima kasih pimpinan. Selamat datang Pak Sekjen di Komisi 2. Siapa? Saudari Dahlia, dari pemapar saya sependapat dengan anggota sebelumnya. Pemaparan yang begitu bagus, sudah itu dengan akan mengedepankan teknologi IT. Tapi semua itu akan sia-sia kalau peran serta pemilih itu tidak maksimal. Nah, dan kelemahan kita di semua hal, kita sangat lemah di bidang data, khususnya di data kependudukan sampai saat ini itu masih sangat lemah. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ini, hal yang sangat bagus adanya Peduli Lindungi itu koneksinya kemana-mana. Yang artinya maksud pertanyaan saya adalah, kenapa di bidang pemilu ini selalu bermasalah di database kependudukan? Apa kira-kira yang pertama pertanyaannya, bagaimana kiat yang akan dilaksanakan untuk pemutahiran data sehingga peserta atau pemilih itu betul-betul datanya akurat? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan melihatnya melemahnya keinginan atau niat generasi muda
atau interestnya terkait dengan pemilu ini, bagaimana kira-kira kiat-kiat dari Saudari Dahlia agar peran serta pemilih ini bisa setiap saat ditingkatkan. Itu kira-kira pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Adi. Yang mewakili fraksi Partai Gerindra. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 2. Selamat datang Bapak Wakil Ketua DPR. Selamat kepada Ibu Dahlia, calon komisioner KPU Pusat. Pertama, saya ingin menanyakan mengenai logistik dari pemilu. Untuk hal mengenai teknologi informasi sudah dijelaskan secara detail tadi oleh Ibu Dahlia. Di sini saya menekankan mengenai logistik. KPU di sini bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk pemilu jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih, tetapi ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% dari DPT sebagai cadangan. Seperti diketahui pada pemilu yang lalu tahun 2019, di beberapa daerah terdapat kasus pemungutan suara di TPS terlambat dilaksanakan. TPS tidak bisa dibuka dan pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan karena logistik belum tiba di TPS. Terdapat pula kasus kekurangan surat suara yang akibatnya harus dilakukan pemungutan suara lanjutan. Selain itu di pemilu 2019 terdapat kasus tertukarnya surat suara antara dapil dan tidak sedikit pula di beberapa TPS ada yang kekurangan formulir perhitungan suara. Manajemen logistik sangat penting dalam menyediakan fasilitas berupa tersedianya perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu di TPS. Tentunya tujuannya agar terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan atau dipilih. Apa yang akan saudari lakukan agar di pemilu dan pilkada 2024 tidak lagi terjadi persoalan logistik seperti yang pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kemudian yang kedua mengenai pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasinya. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu maupun pilkada merupakan tahapan paling krusial bagi KPU. Pemilih dan peserta pemilu atau pilkada pada tahapan ini bagi KPU dan seluruh jajarannya, profesionalitas sangat dipertaruhkan. Pengaturan yang terang benderang, tegas, serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan. Secara umum, pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2019 relatif berjalan dengan baik. Namun demikian, di sejumlah TPS mengalami persoalan. Selain persoalan kekurangnya surat suara di banyak TPS, juga terdapat persoalan yang muncul di beberapa TPS yang penyelesaiannya mengharuskan dilakukan penghitungan ulang. Pemungutan suara lanjutan bahkan pemungutan suara ulang ketika di sebuah TPS mengharuskan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan dan tentunya mengandung konsekuensi yang tidak sederhana. Hal ini akan berkaitan dengan penyediaan anggaran, kesiapan logistik, tingkat kehadiran pemilih, dan meningginya tensi politik di lokal. Bagaimana terobosan saudari untuk mengantisipasi munculnya persoalan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekap di pemilu dan pilkada 2024? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya dari Partai Nasdem. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dahlia, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin tahu
bagaimana mekanisme atau strateginya dalam rangka melakukan rekrutmen dari ad hoc yang ada nanti di lapangan agar mendapatkan personal yang profesional, ya. Dan tentunya memiliki kompetensi, ya. Ya, tentunya KPU lah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal itu. Nah, tolong sampaikan nanti strateginya apa, mekanisme bagaimana, sehingga ada perbaikan dari tahun ke tahun. Itu pertama. Yang kedua adalah pengalaman pemilu 2019 ini kan banyak menyisakan beberapa persoalan yang itu tentunya tidak ingin di 2024 akan berulang lagi. Ya, berkaitan dengan penyelenggaraannya, berkaitan dengan waktunya dan sebagainya. Apa konsepsi agar itu mengurangi, mengeliminir kekurangan ataupun hambatan ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul di 2019. Yang terakhir adalah database, ya. Database itu menjadi persoalan dari dulu sampai sekarang, dan sekarang ini pemerintah kan sudah ada namanya EKTP. Nah, sejauh mana pendekatan EKTP dengan DPT nanti diawali tentunya bukan pada saat pemilu tapi dari saat sekarang, ya. Artinya saat KPU ini dilantik, maka database merupakan satu modal dasar di dalam rangka untuk mengeliminir persoalan-persoalan yang timbul dalam proses pemilu ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subadi. Yang mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Izin pimpinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Wakil Ketua DPR dan pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2, Ibu Dahlia yang saya hormati. Menarik tadi mendengarkan presentasi dari Ibu Dahlia dengan mengusung mendukung ketahanan demokrasi yang adil yang hasilnya mendapatkan legitimasi. Tetapi ada beberapa perhatian. Pertama, tadi menyampaikan bagaimana proses pemilu di masa pandemi yang hanya disampaikan dari sisi kelembagaan, prosedur rapat dan juga peningkatan capacity building anggota KPU, tetapi belum melihat bagaimana partisipasi pemilih nanti di masa pandemi. Ini perlu simulasi yang cukup matang karena bagaimanapun masa pandemi ini harus kita sigap bersama. Barangkali ini adalah masih momentum masa pandemi di 2024. Yang kedua, saya menyoroti karena Bu Dahlia ini juga berpengalaman di KPU DKI Jakarta selama 2 periode. Mungkin dari pengalaman yang sudah dijalankan selama 2 periode, adakah evaluasi titik tahapan yang perlu perbaikan yang sangat krusial menurut Bu Dahlia, dan itu penting untuk nanti ketika jadi dilakukan inovasi-inovasi yang menjawab dari pengalaman yang hal-hal tersebut. Yang ketiga, dari sisi penyederhanaan penghitungan. Kita melihat di sisi lapangan, dari mulai penghitungan suara, TPS, rekap sampai ke pusat itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Waktu prosedur juga sangat panjang. Mungkin ada ide yang memang itu dilakukan penghitungan yang sangat sederhana. Baik itu nanti ketika diterapkan dalam per-KPU ataupun yang akan dilakukan oleh tim kolaborasi yang akan nanti keanggotaan di KPU. Mungkin itu, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yang mewakili dari fraksi Partai Demokrat. Ayo Ketua. Silakan. Hormat pimpinan Komisi 2, kawan-kawan dan calon KPU RI. Bu Dahlia, saya ingin bertanya Bu ya, terkait masalah, tadi Bu menjelaskan masalah data. Apakah Ibu mengetahui kondisi geografis Indonesia di mana teknologi informasi itu akan menjadi sangat sulit diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia? Karena kalau kita melihat dari
rekam jejak Ibu sebagai KPU DKI, di mana di DKI ini memiliki jaringan internet yang cukup baik dan seluruh fasilitas yang ada. Kita bisa bayangkan bagaimana kawan-kawan kita di Indonesia Timur dan Indonesia Barat yang seringkali bukan hanya jaringan internet, akan tetapi listrik pun tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu tadi membahas masalah peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, sepakatkah Ibu, andainya Ibu pilih sebagai Komisioner KPU RI, apabila KPU RI itu membuat PKPU dan membuat norma baru di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang? Itu saya, Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya yang mewakili fraksi PKS. Terima kasih Ketua, yang saya hormati Ketua, anggota, Bu Dahlia. Sederhananya saja, pertama kita memahami, paling tidak saya atau menurut informasi juga bahwa termasuk para pakar mengatakan bahwa pemilu di kita adalah pemilu yang rumit. Nah, pemilu yang rumit dari mulai hulu sampai dengan hilir. Nah, artinya ini adalah pemilu yang luar biasa. Nah, saya ingin justru mendapatkan gambaran dari Bu Dahlia adalah bahwa penyederhanaan apa saja yang kemudian mungkin dilakukan sehingga pemilu kita ini menjadi pemilu yang relatif sederhana. Saya katakan relatif sederhana, tapi kualitasnya juga baik, kualitasnya bagus. Bahkan kalau kemudian bisa menggeser dari pemilu yang prosedural kepada pemilu yang substansial, itu luar biasa. Tapi kita memahami ada kerumitan di sana. Nah, tawaran apa saja yang bisa kita lakukan dengan penyederhanaan itu. Ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang kemudian sering dipersalahkan, termasuk juga tadi dengan paparan Ibu tentang berkeadilan. Karena penyelenggara pemilu ini adalah ujung tombak. Ujung tombak terjadinya juga kecurangan, terjadinya kekeliruan. Nah, recruiting atau upaya-upaya apa saja yang mungkin bisa dilakukan. Karena sepemahaman saya, bertepuk itu tidak bisa sebelah tangan. Meminjam istilah Buya, bertepuk itu tidak bisa sebelah tangan. Karena itu kemudian kalau kita memiliki kualitas penyelenggara yang integritas, yang jujur, ini luar biasa. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan? Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Kemudian yang mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bertanya ke Mbak Dahlia. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin saya ajukan. Mbak Dahlia ini lolos dari Pansel, insya Allah dipastikan berintegritas, independen, punya kapabilitas, punya wawasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan hadirnya mudah-mudahan Mbak Dahlia terpilih sebagai anggota komisioner, tentu hantaman, sorotan, kemudian juga kemungkinan tekanan-tekanan dari berbagai sektor, apakah dari pemerintah, dari partai politik, dari caleg, dari kandidat kepala daerah. Bagaimana Mbak Dahlia bisa mempertahankan itu? Saya yakin dan percaya pasti akan tergerus dalam berbagai yang saya sampaikan tadi. Ini bagaimana? Ini karena pendek waktunya, saya nggak bisa agak lebih panjang mengilustrasikan. Yang kedua adalah tantangan ke depan dalam pelaksanaan demokratisasi yang insya Allah akan dilakukan tanggal 14 Februari, Pileg dan Pilpres,
dan 27 November pelaksanaan pilkada. Dewasa ini kita masih dalam pandemi COVID. Tentu banyak persoalan, hantaman, ada rintangan dan lain sebagainya. Begitu juga kondisi tantangan yang bersifat konvensional. Di ranah lain tentang anggaran. Kemarin ini 2022 KPU mengajukan anggaran itu 13T yang diakomodir oleh Menteri Keuangan nggak sampai 20%. Yang ingin saya katakan adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada terhadap masalah finansial sangat-sangat terbatas. Bagaimana Mbak Dahlia apakah bisa kita melakukan dalam kondisi itu pemilu di 2024 dengan keserentakan dan permasalahannya. Terakhir adalah tadi sudah disampaikan juga pada sesi lain, suara tidak sah itu sangat signifikan. Kalau persentasenya memang tidak seberapa. Tapi manakala kita bandingkan dengan negara lain, taruhlah apalagi Singapura, Malaysia, sama jumlah pemilihnya dengan suara tidak sahnya. Bagaimana hal ini bisa dieliminir kalau seandainya Mbak Dahlia dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi komisioner. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Selanjutnya Pak yang mewakili fraksi P3. Izin pimpinan. Silakan. Sahabati Dahlia Umar. Kita tahu bahwa di 2024 ini sangat kompleks, ya. Apalagi dengan era recovery COVID-19 ini, sesuai apa yang ada di data yang dirilis oleh Global State of Democracy Index terkait masalah pelaksanaan pemilu seperti pendataan pemilih, distribusi surat suara dan TPS, dan yang menjadi poin utama SWOT terhadap manajemen risiko pemilu. Itu nanti tanggapan sahabati seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana menurut pendapat sahabati terkait mantan napi koruptor yang dulu sempat dilarang oleh KPU kemudian dibatalkan karena berdasarkan putusan MA diperbolehkan. Nah, itu silahkan, karena kita tahu bahwa meskipun masyarakat mengkritik terkait putusan MA tersebut, cara edukasi apa yang akan Anda lakukan terkait hal tersebut? Terima kasih pimpinan. Terima kasih Saudara Iip. Sudah kita sama-sama dengarkan, ya, Saudari Dahlia mendengarkan 9 penanya, masing-masing tadi sudah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan pada Saudari untuk bisa menanggapinya. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI yang hadir di sini. Salam. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan fraksi-fraksi yang sudah disampaikan. Pertama, pertanyaan dari Bapak Insinyur Haji Endro Suswantoro dari fraksi PDI Perjuangan yang menanyakan bagaimana mendorong sistem IT dengan pemilih dengan juga menggugah agar supaya pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Yang kedua, selama menjadi KPU DKI 2 periode, apa yang sudah saya lakukan dan apa motivasi saya menjadi KPU RI. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sejak masih muda bekerja sebagai pemantau pemilu dari masa Orde Baru tahun 1997. Kemudian saya juga secara akademik saya mempelajari ilmu kepemiluan pada saat saya mengambil
program master. Lalu saya kemudian bekerja di gedung ini, dulu pernah bekerja sebagai project officer program bantuan UNDP untuk parlemen, juga membahas tentang bagaimana merancang undang-undang pemilu yang di dalamnya kemudian diusahakan ada pengarus utamaan kuota perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Lalu kemudian saya bekerja di KPU DKI menjadi komisioner dan sempat menjadi ketua pada 2012 hingga 2013. Saya sudah mengelola 2 kali pilpres, 2 kali pemilu legislatif, dan 2 kali pilkada yang kedua-duanya 2 putaran. Saya sangat menikmati bekerja di KPU. Saya sangat senang melihat orang itu berbondong-bondong ke TPS, dan itu saya menjadi bagian dari bagaimana merealisasikan hak-hak politik masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Dan saya sangat menikmati ketika saya berhasil kemudian menetapkan hasil pemilu melalui proses perselisihan, memenangkan semua perkara perselisihan, dan kemudian hasilnya juga cukup baik diterima oleh masyarakat Jakarta. Jadi itulah kenapa saya sangat senang bekerja di KPU, dan saya sangat berharap diberi kepercayaan untuk bisa menjadi anggota KPU RI, sehingga pengalaman dan kemampuan saya juga dapat bermanfaat untuk mengelola penyelenggaraan pemilu secara nasional. Nah, bagaimana dengan mendorong supaya sistem IT ini juga selaras dengan pendidikan pemilih yang cerdas? Kalau kita lihat dari berbagai kajian, pemilih milenial dan generasi Z sekarang ini banyak sekali menggunakan internet atau menggunakan media sosial. Bahkan media sosialnya itu seperti Facebook dan Twitter mulai ditinggalkan, mereka beralih ke TikTok dan video-video. Menurut saya kalau nanti KPU juga ingin menggugah pemilih supaya terinformasi, KPU juga harus memanfaatkan media sosial. Dan sekarang sebenarnya sudah dilakukan oleh KPU dengan membuat podcast, mengekspan seluruh platform-platform media sosial oleh KPU RI. Tinggal kemudian mencari influencer yang mampu untuk menggugah masyarakat untuk mengunjungi akun KPU RI. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Bagus Adi Mahendra. Pimpinan, ada satu yang belum dijawab tadi. Bisa jangan. Itu masalah kejadian yang paling tidak mengenakan selama menjadi komisioner KPU. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak, kalau boleh saya bercerita, banyak sekali kejadian yang sangat mempengaruhi persepsi saya tentang masyarakat Jakarta, tentang pemilu, dan tentang aktor-aktor pemilu. Tetapi saya tidak merasa itu tidak mengenakan. Jadi kalau kita bekerja di KPU itu, kita memang harus menerima resiko tuntutan yang sangat besar dari masyarakat, dan bagaimana mengelola tekanan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan. Saya pernah diadukan ke DKPP, disidang, dan diberi peringatan oleh DKPP akibat ada data pemilih yang tidak akurat. Misalnya ya, saya pernah kemudian juga dipermasalahkan untuk supaya mengubah data pemilih sesuai dengan yang diinstruksikan oleh DKPP. Dan itu pekerjaan yang sangat berat karena kami harus menyisir 7 juta data dan meneliti agar tidak ada satupun yang ganda, dan itu membutuhkan waktu 2 minggu. KPU DKI juga harus melalui banyak sekali perselisihan, baik perselisihan proses maupun sengketa. Semuanya tentu berat, tetapi kalau saya pribadi sangat menikmati itu, karena menurut saya ketika kita mampu untuk menghasilkan sebuah hasil pemilu yang dipercaya oleh rakyat, maka itu menjadi kepuasan tersendiri. Jadi demikian Pak Endro. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bagus Adi Mahendra,
memang IT itu sia-sia kalau datanya lemah. Jadi menurut saya kekurangan kita adalah bagaimana menyajikan data yang lengkap. Saya beri contoh begini. Sirekap yang ada sekarang misalnya hanya menyajikan data hasil pemilu, padahal harusnya datanya lengkap. Datanya harus sesuai dengan apa yang ada dalam berita acara. Apa yang ada dalam berita acara? Dalam berita acara itu ada data pemilih, ada yang menggunakan hak pilihnya berapa, yang tidak hadir berapa, yang pindah berapa, yang pakai KTP berapa. Ada data surat suaranya yang digunakan berapa, yang kemudian tidak digunakan berapa, lalu yang sah dan tidak sah, dan untuk siapa yang sah itu suaranya itu juga harus lengkap. Sehingga tidak boleh sistem Sirekap itu hanya menyajikan data hasil, karena dia tidak secara lengkap merepresentasikan hasil pemilu yang sesungguhnya. Jadi menurut saya, kalau saya terpilih sebagai KPU RI, saya akan menyajikan seluruh data informasi berdasarkan apa yang ada dalam berita acara di TPS. Seperti yang pernah dilakukan pada saat saya di KPU DKI dulu 2014, masih namanya situng, itu lengkap. Jadi tidak hanya perolehan suara, tapi data pemilih, data surat suara yang digunakan dan tidak digunakan dan seterusnya, baru kemudian ada hasilnya. Jadi orang tahu bahwa hasil perolehan suara itu asalnya dari mana. Nah, ini yang saya maksud bahwa saya setuju tadi Pak Bagus Adi bahwa datanya lengkap dulu baru kemudian sistem IT-nya itu bisa dimaksimalkan ya. Terutama juga untuk data kependudukan. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan KPU RI sekarang dengan menyusun data pemilih berkelanjutan dan kemudian memutakhirkannya per 3 bulan dengan disinkronisasikan dengan SIAK milik Dukcapil, itu sudah cukup baik. Jadi sebenarnya itu sudah berjalan, dan saya harap kita harapkan nantinya pada saat penyajian DP4 itu adalah DP4 hasil sinkronisasi antara data kependudukan dan data pemilih berkelanjutan yang sekarang sedang diinisiasi oleh KPU. Jadi menurut saya itu harus diapresiasi dan harus dilanjutkan. Nah, kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari, semoga sudah terjawab semua dari Golkar tadi. Selanjutnya dari Bapak Insinyur Irwan Ardi Hasman dari Partai Gerindra. Bagaimana pengelolaan logistik pemilu supaya tidak ada logistik yang terlambat? Jadi di 2019 kemarin kami dari Netflix Indonesia juga memantau pemilu 2019 dan kami menemukan ada TPS yang baru buka pukul 11 di Sumatera Selatan. Ada juga yang dan tetap TPS-nya ditutupnya jam 1. Jadi pemilih itu cuma punya waktu 2 jam untuk menggunakan hak pilih. Kenapa itu terjadi? Dari hasil pantauan kami ada kekeliruan pemeriksaan surat suara pada saat itu ya. Jadi variasi kasusnya macam-macam. Tapi yang kami temukan di Netflix itu ada beberapa TPS di satu kabupaten di Sumatera Selatan yang ternyata surat suara yang dikirim itu bukan dapil yang seharusnya, sehingga harus dikirim ulang, dan pada saat dikirim ulang itu terlambat gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Menurut saya harus ada pendelegasian pengelolaan logistik. Yang kedua, harus ada seperti yang dibahas pada pertemuan rapat dengar pendapat di Komisi 2 kemarin, harus ada diskresi untuk memperpendek dan memaksimalkan pengadaan logistik pemilu. Kenapa? Karena logistik pemilu itu tidak bisa fleksibel, dia harus tenggat waktunya menyesuaikan dengan tahapan. Tapi di sisi lain kalau kita melihat aturan pengadaan barang dan jasa memang membutuhkan tahap yang cukup panjang. Karena itu dari sisi aturan harus ada pengecualian yang mampu memastikan logistik tidak akan terlambat. Yang kedua, pendelegasian. Menurut saya supaya KPU RI tidak terbebani untuk mengadakan semua logistik TPS, maka misalnya ya untuk kotak suara, bilik suara,
alat coblos itu cukup diadakan di tingkat KPU provinsi atau kabupaten kota. Yang paling penting dan krusial, surat suara dan tinta, itu yang diadakan oleh KPU RI. Sehingga tidak ada beban yang terlalu besar di KPU RI karena beberapa logistik penunjang itu diadakan oleh KPU kabupaten kota atau KPU provinsi. Jadi KPU RI menurut saya cukup untuk dibebankan untuk surat suara dan tinta, selebihnya untuk alat-alat coblos, kotak suara, bilik suara, beserta berita acara, formulir-formulirnya itu sebenarnya bisa didelegasikan kepada KPU provinsi dan kabupaten kota, sebagaimana dulu yang pernah kami pada saat saya KPU DKI itu dilakukan. Jadi saya kira itu. Bagaimana dengan masih adanya persoalan sehingga harus dilakukan penghitungan ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang dijelaskan bahwa dalam penghitungan itu seluruh saksi itu menyaksikan ya. Jadi seluruh saksi menyaksikan, kemudian setelah penghitungan selesai seluruh saksi diberi berita acara. Nah, bagaimana ketika misalnya di PPK itu ada saksi yang merasa bahwa apa yang tertulis dalam berita acara yang dia miliki berbeda dengan yang dibacakan oleh PPK atau saksi-saksi yang lain. Dalam situasi seperti itu memang boleh saja kemudian ada tuntutan untuk menghitung ulang. Kenapa? Supaya ada kepastian yang benar itu versi yang mana. Apakah versi yang saksi yang keberatan atau yang dibacakan oleh petugas atau saksi lain misalnya. Jadi kita harus kemudian menurut saya, kalau seandainya saya terpilih menjadi anggota KPU RI, saya akan memaksimalkan bimbingan teknis untuk KPPS supaya tidak ada kekeliruan dalam menulis berita acara, sehingga semua saksi menerima berita acara dengan angka yang sama karena tidak ada yang keliru. Kemudian semua saksi juga melihat secara langsung seluruh proses penghitungan, dan kalau ada keberatannya itu dicatat. Nah, ruang-ruang seperti itu, ruang-ruang koreksi itu harus dibuka, tetapi memang yang paling penting adalah BIMTEK yang maksimal untuk meminimalisir potensi kelalaian, maladministrasi atau malpraktek oleh petugas. Jadi saya tetap berkeyakinan bahwa apa yang ditulis dalam undang-undang sudah tepat, di mana boleh saja ada penghitungan ulang bila ada keberatan, selama keberatan itu memiliki alasan yang jelas berdasarkan data-data yang dimiliki oleh para saksi. Demikian yang bisa saya jawab. Selanjutnya saya akan menjawab dari Partai Nasdem Bapak Haji Subardi SHMH. Bagaimana mengusahakan, semoga tidak salah ya, bagaimana mengusahakan rekrutmen KPU yang profesional. Mohon maaf, memang tadi saya sangat fokus pada pengelolaan data dan informasi hasil dan tahapan pemilu. Jadi menurut saya rekrutmen KPU yang profesional harus didasari pada aspek partisipasi yang luas. Apa aspek partisipasi yang luas? KPU harus kemudian secara terbuka melibatkan banyak kelompok masyarakat untuk menciptakan KPU yang berintegritas. Siapa masyarakat itu? Bisa pimpinan organisasi masyarakat, akademisi, pemerhati pemilu dan lain-lain, untuk kemudian bisa mengawasi proses seleksi KPU sampai PPK dan PPS. Jadi ketika ada proses seleksi yang diawasi dan diikuti oleh lapisan masyarakat yang banyak, saya kira tentu kualitasnya akan lebih baik. Karena apa? Karena tim seleksinya tentu akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan siapa yang layak untuk diajukan kepada KPU untuk kemudian ditetapkan sebagai calon KPU terpilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu KPU juga harus membuat juknis untuk memastikan bahwa setiap rekrutmen
tidak hanya menilai kapasitas tapi juga rekam jejaknya. Jadi rekam jejaknya itu harus sudah teruji. Nah, tentu bagaimana kemudian bisa mengelola atau mengetahui rekam jejak calon dengan melibatkan masyarakat sipil. Saya memiliki organisasi pemantau pemilu yang bersifat nasional dan kami ikut mengawasi dan memperhatikan proses-proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Dan menurut saya itu yang paling tepat untuk memastikan rekrutmen KPU yang profesional dan berkualitas. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan database di KPU? Database di KPU itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalau menurut saya ya, data tentang hasil pemilu sebelumnya. Jadi kalau ada peserta pemilu yang mau mencalonkan diri, tentu dia pengen tahu perolehan suara partainya atau calonnya pada pemilu yang lalu itu seperti apa, sehingga dia bisa memutuskan bahwa sebagai orang yang memiliki hak politik dia akan mencalonkan di dapil mana dengan harapan misalnya proyeksi perolehan suaranya seperti apa. Kemudian juga data-data pemilih yang seperti saya sebut tadi, saya mengusulkan pendaftaran pemilih aktif itu di mana orang ketika menemukan dirinya tidak terdaftar, dia bisa mengajukan dengan mengisi formulir, lalu diverifikasi oleh KPU dan Dukcapil, lalu didata sebagai pemilih terdaftar. Dengan demikian, data IKTP yang sudah terintegrasi dan sudah tersistem oleh Dukcapil menjadi sangat penting untuk menjadi referensi bagi KPU ketika ingin mengupdate data pemilih. Demikian jawaban saya. 5 menit Selanjutnya lagi ya. Saya akan menjawab Saudara dari 5 menit lagi. Ya, dari Partai PKB Ibu Ela, Partai Demokrat Bapak Wahyu Sanjaya, dan dari PKS Pak Teddy, serta dari PAN Pak Gus Pardi, dan dari P3 Pak Iip. Mohon maaf kalau tidak bisa semuanya terjawab. Semoga ini bisa merangkum semua yang ditanyakan tadi. Saya ingin menjawab satu yang paling penting tentang penyederhanaan penghitungan di TPS. Kalau seandainya penghitungan oleh satu kelompok itu memberatkan sehingga kemudian bisa mengakibatkan tenggat waktunya itu tidak tercapai, kemudian juga membuat jatuh korban seperti pemilu sebelumnya, saya mengusulkan penghitungan itu dilakukan oleh dua kelompok dalam TPS. Kelompok pertama menghitung suara untuk Pilpres dan DPD, kelompok kedua menghitung perolehan suara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi 3 orang menghitung untuk 2 pemilihan, 4 orang petugas menghitung untuk pemilihan DPR dan DPRD. Kenapa? Karena saksinya kan sama untuk DPR, untuk partai politik, kalau yang DPD dan Pilpres saksi yang berbeda. Sehingga nanti penghitungan suaranya itu menjadi cepat di TPS dan petugas juga tidak kelelahan. Kemudian dari Pak Wahyu Sanjaya, bagaimana dengan Sirekap atau sistem informasi teknologi yang berlaku untuk daerah-daerah yang tidak ada internet? Kalau kita lihat Sirekap pada pilkada kemarin dikenal Sirekap offline. Jadi saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman di KPU, kalau tidak ada internet memang tetap difoto seluruh berita acara lalu kemudian dimasukkan dalam sistem di PPK atau di tempat di mana ada internet. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa data itu tidak bisa diinput, tetap bisa diinput selama seluruh dokumen dalam foto itu sudah tercapture untuk kemudian direkap di tingkat PPK. Kemudian saya kira saya sudah menjelaskan tadi tentang bagaimana pengelolaan di masa pandemi untuk KPU. Kalau untuk masyarakat luas, saya kira selama protokol kesehatan itu berlaku, itu akan tetap menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Misalnya memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain. Mau dalam situasi kampanye, dalam situasi pendataan, pencocokan dan penelitian data pemilih, kalau seluruh protokol
prokes itu berjalan sebenarnya tetap akan aman dan selamat. Tinggal kita memastikan bagaimana masyarakat itu selalu taat terhadap prokes tersebut. Nah, tentang pertanyaan dari Pak Gus Pardi tentang anggaran, bagaimana mengantisipasi anggaran negara yang sangat terbatas, saya kira KPU harus mengurangi jumlah pertemuan-pertemuan skala nasional. Karena pertemuan itu besar sekali biayanya. Katakanlah ada 500 sekian anggota, 500 kali 5 orang anggota KPU kabupaten kota. Kalau dalam satu perjalanan mereka menghabiskan satu orang 5 juta, berapa miliar sebenarnya bisa diefisiensikan. Maka menurut saya KPU harus melakukan rapat kerja itu cukup di tingkat nasional dengan mengundang KPU provinsi saja. Lalu kalau misalnya ada BIMTEK tingkat kabupaten kota, itu dilakukan di provinsi masing-masing. Tidak perlu lagi ada BIMTEK skala nasional yang mengundang KPU sampai tingkat kabupaten kota, ke Jakarta misalnya, atau ke daerah-daerah zona-zona yang ditentukan di yang dilakukan oleh KPU saat ini. Sehingga diharapkan bisa mengefisiensi sekian miliar anggaran untuk kemudian dimanfaatkan lebih baik, ya, misalnya untuk meningkatkan honor KPPS misalnya, ya. Jadi daripada biaya besar itu kemudian habis untuk rakor, lebih baik dimaksimalkan untuk petugas di KPPS karena beban kerja mereka sangat besar. Tentang surat suara tidak sah, ini adalah konsekuensi dari sistem pemilu yang rumit. Saya kira kuncinya tetap ada dua, tidak KPU tetapi juga calon anggota legislatif yang menyosialisasikan cara memilih, ya. Jadi menurut saya karena jumlah partainya sangat banyak dan dapilnya besar, di Jakarta misalnya satu dapil itu ada yang sampai 12 kursi, partainya ada 16, bisa dibayangkan surat suaranya itu saya saja membutuhkan sekian menit untuk menggunakan hak pilih, apalagi mereka yang tidak terbiasa dengan surat suara yang sangat besar atau pemilih pemula. Memang sosialisasi itu harus sangat-sangat kuat dicanangkan oleh KPU bagaimana cara memilih yang benar. Jangan sampai orang kemudian salah memilih, milih partai A tapi calegnya dari partai B, atau tidak memilih karena dia kebingungan akhirnya surat suaranya tidak tercoblos dan dinyatakan tidak sah. Jadi kita memang menghadapi situasi di mana pemilunya rumit, kontestannya banyak, calegnya banyak. Karena itu sosialisasi sangat masif itu harus betul-betul dilakukan baik oleh KPU maupun oleh kontestan pemilu. Ini juga untuk menjawab, terakhir tentang mantan napi koruptor yang boleh jadi caleg oleh KPU tapi tidak boleh jadi caleg oleh KPU tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Saya kira proses untuk pengajuan keberatan terhadap aturan yang dicanangkan oleh KPU itu sudah sesuai dalam jalur hukum, walaupun mungkin bagi sebagian orang yang mendukung supaya caleg mantan napi koruptor itu tidak boleh mencalonkan diri, tapi kan faktanya di undang-undang itu tidak ada. Semua sebenarnya dikembalikan pada bagaimana pembahasan rancangan peraturan KPU dengan Komisi 2. Kalau itu kemudian sudah menjadi kesepakatan, ya tetap dia boleh jadi peraturan KPU. Tapi kalau ada pihak yang kemudian keberatan, boleh mengajukan itu, dan selama ada legal standing yang kemudian membuat pengajuan itu sah, maka MA boleh saja kemudian membatalkan peraturan KPU tersebut. Jadi menurut saya apa yang sudah dijalani dalam proses hukum di mana ada peraturan yang diajukan keberatan dan kemudian MA memutuskan, KPU tetap harus mengikuti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Terima kasih, itu jawaban saya, semoga bisa menjelaskan semuanya. Baik, terima kasih Saudari Dahlia. Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan tadi mulai dari pemaparan, presentasi makalah dan beberapa pandangan, kemudian juga Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dan juga sudah dijawab. Oleh karena itu kita juga bisa menyudahi sesi ini. Terima kasih atas kehadiran Saudari Dahlia. Selamat dan sehat selalu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita skors. Iya nanti protes semua nanti. Kita skors. Langsung saja ya. Langsung aja masuk. Saya buka habis itu saya kasih soal. Ketua, yang cowok didoakan juga ketua kesetaraan gender. Ya. Yang cowok didoakan juga kesetaraan gender.